Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam program Market Review. Dan kali ini kita akan membahas terkait dengan ada 74 daerah yang rentan rawan pangan. Kategorinya apa saja? Kita akan mengupasnya nanti bersama dengan Badan Pangan Nasional. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Badan Pangan Nasional mencatat ada 74 kabupaten kota yang masuk dalam kategori rentan rawan pangan. Bahkan jumlah daerah yang rentan rawan pangan di tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat 70 kabupaten kota. Meski pandemi COVID-19 yang menginfeksi banyak negara di dunia termasuk Indonesia mulai mereda, namun dampak yang ditimbulkan masih menyisakan permasalahan di dalam negeri. Salah satunya adalah pendistribusian bahan pangan seperti beras, jagung, dan kedelai kepada masyarakat, terutama yang berada di daerah minim produksi pangan. Badan Pangan Nasional mencatat sebanyak 74 kabupaten kota di Indonesia masuk dalam kategori daerah rentan rawan pangan. Kerentanan tersebut terjadi karena adanya defisit antara produksi pangan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional Rahmi Widiryana mengatakan, data tersebut berdasarkan Food Security and Vulnerability Atlas tahun 2021 di mana sebanyak 29 daerah masuk kategori sangat rentan, 17 daerah rentan, dan 28 daerah agak rentan. Rahmi menambahkan kenaikan tersebut tidak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia dan barang, serta gangguan distribusi komoditas pangan di beberapa wilayah. Sehingga membuat target penurunan daerah rawan rentan pangan menjadi sedikit terhambat. Oleh sebab itu, Badan Pangan Nasional saat ini tengah meningkatkan kembali aktivitas logistik pangan secara nasional. Sebab sebagian wilayah Indonesia sudah ada yang mengalami surplus produksi aneka macam pangan, namun di sebagian wilayah lain kebutuhan pangan masih harus disuplai dari daerah surplus. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, mewaspadai 74 daerah rentan rawan pangan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Rahmi Widiryani. Beliau adalah Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional. Selamat pagi, Bu Rahmi. Selamat pagi, Mas Pas. Ya, salam sehat, Bu. Salam sehat juga. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ini. Menarik kalau kita cermati, ternyata masih ada ini beberapa daerah di dalam negeri begitu yang masuk dalam rentan rawan pangan. Nah, mungkin kita update terlebih dahulu sebenarnya bagaimana sih supply and demand dari komoditas pangan di tanah air saat ini? Baik, terima kasih Mas Pras. Jadi Badan Pangan Nasional punya prognosa neraca pangan nasional. Jadi kita punya neraca untuk menghitung, memprediksi bagaimana sebenarnya situasi ketersediaan pangan, khususnya 9 komoditas pangan yang menjadi tugas Badan Pangan Nasional, termasuk sebenarnya ada minyak goreng di dalamnya. Kita tahu gitu berapa produksi dalam negeri, kemudian berapa sebenarnya kebutuhan rata-rata per bulan, bagaimana sebaran, di mana sebarannya, dan kita juga dari neraca tersebut kita bisa juga memprediksi pada akhir tahun nanti kita punya berapa untuk dibawa ke tahun berikutnya. Dan berdasarkan neraca yang dimiliki oleh Badan Pangan Nasional, ada 4 komoditas yang memang pemenuhannya harus didatangkan sebagian dari luar negeri. Oke. Seperti kita ketahui kedelai, bawang putih, kemudian daging sapi dan gula konsumsi. Yang lain aman dapat diproduksi dipenuhi dari dalam negeri. Demikian Mas Pras. Baik. Tapi kalau kita lihat dari sisi produksi stok pangan utama ya seperti beras, kemudian jagung, kedelai, sebenarnya apakah sudah bisa mencukupi kebutuhan di dalam negeri? Kalau Anda katakan tadi kedelai, bawang putih, kemudian daging sapi ini juga masih didatangkan dari luar negeri. Kalau komoditas yang lainnya, selain 4 komoditas itu cukup kita dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Tapi kalau kedelai, memang saat ini kebutuhan bulanannya itu sekitar 250-an ribu ton per bulan.
tapi kemampuan produksi dalam negeri hanya sekitar 200 ribuan ton per tahun, sehingga memang sebagian besar masih didatangkan dari luar negeri. Demikian juga bawang putih. Kalau sapi kita juga tahu sebenarnya kebutuhan kita bulanannya berapa, gitu, sekitar 58 ribuan ton. Tapi memang pemenuhannya itu kalau kita perhatikan dalam 1 tahun kebutuhan untuk daging sapi diperkirakan sekitar 706 ribuan ton gitu. Jadi ada sebagian yang harus kita datangkan dari luar agar tadi stabilitas untuk ketersediaan di dalam negerinya cukup. Lah, lantas bagaimana dengan fluktuasi harga pangan? Kemarin sempat menghangat juga dengan lonjakan beberapa komoditas pangan, kemudian ini juga akhirnya ikut meningkatkan lagi laju inflasi di dalam negeri, Bu Rahmi. Nah, ini sebenarnya memang fenomena yang harus sama-sama kita hadapi. Oke. Kalau kita perhatikan dari neraca kita, sebenarnya di awal tahun, prediksi 1 tahun untuk 2022, untuk di 4 komoditas tadi, sebenarnya neracanya neraca positif, artinya surplus. Pergerakan kebutuhan bulanan itu masih bisa dicukupi dari pemenuhan produksi di dalam negeri. Tapi kalau kita perhatikan di tahun ini, ketika kemarin terjadi kenaikan bawang merah dan cabai merah, itu salah satu penyebabnya adalah curah hujan yang berkepanjangan yang kemudian membawa dampak pada penurunan produksi dan meningkatnya serangan OTT. Kemudian kita juga tidak bisa menghindari dari situasi dunia global, internasional, perang Ukraina dengan Rusia, geopolitik yang membuat ketidakpastian pasokan dan harga bahan pangan internasional, terutama untuk yang harus kita impor. Kemudian juga tadi perencanaan pemenuhan kebutuhan, gitu. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Kadang-kadang ada peningkatan kebutuhan yang unpredictable atau mendadak harus terpenuhi gitu. Nah itu kan salah satunya misalnya telur ya. Kalau kemarin bertanya kenapa telur tiba-tiba naik, ayam untuk bertelur itu kan nggak bisa dipaksa ya Mas. Maksudnya besok ada permintaan banyak nih, ayo ayam bertelur lebih banyak. Nah itu kan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan itu memang tadi mitigasi menjadi sangat penting. Oleh karena itu Badan Pangan Nasional sejak awal Bapak Kepala Badan Pak Arief Prasetyo juga sudah memerintahkan bahkan juga mengkolaborasi berbagai pihak bagaimana pemerintah harus memperkuat cadangan pangannya sebagai salah satu upaya untuk memitigasi kondisi yang semakin tidak pasti akibat situasi geopolitik yang juga unpredictable, termasuk perubahan lingkungan, termasuk juga kenaikan permintaan akibat misalnya kejadian-kejadian yang bisa menyebabkan terjadi bencana gitu. Itulah pentingnya kenapa kita harus melakukan mitigasi sejak awal. Ya, memang kita lihat banyak sekali dampak yang bisa kita mitigasi kemudian bisa diantisipasi. Salah satunya adalah dari pandemi COVID-19 sehingga membuat memang tadi jalur distribusi yang terhambat. Kemudian Badan Pangan Nasional sendiri mencatat ada 74 daerah ya, kabupaten kota yang juga terindikasi rawan rentan pangan. Dan berikut ini kami akan kembali berbincang bersama dengan Ibu Rahmi Widiryani, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional. Ya, Bu Rahmi, sudah ada 74 kabupaten kota ini yang terindikasi rawan rentan pangan, dan mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu juga kepada pemirsa begitu apa sih yang dimaksud dengan daerah rawan rentan pangan, kemudian parameternya apa saja sehingga suatu daerah masuk dalam kategori ini. Jadi gini, Badan Pangan Nasional punya namanya peta ketahanan dan kerentanan pangan, Food Security and Vulnerability Atlas. Ini sudah beberapa tahun sebenarnya kita buat, kita update setiap tahun gitu, mengupdate situasi ketahanan pangan wilayah gitu. Ada dua manfaat peta ini sebenarnya, mengevaluasi program
apakah program yang dilaksanakan di wilayah tersebut berdampak pada peningkatan ketahanan pangan wilayah. Yang kemudian atau yang kedua adalah mitigasi terhadap kemungkinan terjadinya situasi yang memburuk gitu. Antisipasi terhadap hal-hal yang mungkin bisa menjadi suatu wilayah akan lebih buruk jika tidak dilakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita sebut wilayah rentan rawan pangan? Sebutan tersebut adalah mengingatkan gitu, mewarning kepala daerah dan seluruh para pihak bahwa jika sedikit saja gangguan terjadi di wilayah tersebut, maka wilayah tersebut akan menjadi rawan pangan. Jadi ini kita sebutkan rentan menjadi rawan pangan. Ada warna-warna di situ. Ada warna yang paling merah, itu adalah yang paling rentan. Sedikit saja gangguan, misalnya terjadi gangguan pasokan atau hambatan distribusi, kenaikan harga sedikit saja, maka wilayah tersebut akan menjadi rawan pangan. Dan ketika menjadi rawan pangan, maka dampak buruk yang selanjutnya itu akan lebih berat. Yang malnutrisi, misalnya kondisi buruk, kemudian kelaparan, gitu. Itu sebenarnya, Mas. Kemudian apa saja sih yang dinilai atau menjadi indikator? Kita tetap menggunakan aspek-aspek di dalam ketahanan pangan. Yang pertama adalah dari sisi aspek ketersediaan pangan. Kita menilai bagaimana rasio konsumsi di wilayah tersebut, masyarakat di wilayah tersebut terhadap kemampuan wilayah tersebut menghasilkan pangan, memproduksi pangannya sendiri. Itu di aspek ketersediaan. Kemudian ada akses. Kalau di akses ini kita lihat menilai dari berapa jumlah masyarakat di wilayah tersebut yang masuk ke garis kemiskinan. Kemudian berapa persentase rumah tangga yang proporsi pengeluaran untuk pangannya lebih dari 65% dari pendapatannya. Kemudian yang ketiga adalah berapa persentase rumah tangga yang tidak dapat mengakses listrik. Itu dari akses. Kemudian di tahap ketiga adalah kita juga punya penilaian terhadap pemanfaatan pangan di masyarakat tersebut. Nah, ini penting karena pemanfaatan pangan juga ditentukan oleh pendidikan dan pola asuh yang dilakukan oleh ibu. Maka indikator yang digunakan adalah berapa rata-rata lama sekolah perempuan di atas usia 15 tahun. Kemudian berapa persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, karena ini akan terkait dengan kesehatan. Kemudian berapa rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan. Ini terkait dengan layanan kesehatannya, berapa prevalensi balita stunting di wilayah tersebut, dan berapa angka harapan hidup. Dengan ada 9 indikator tadi yang dibagi dalam 3 kelompok, kita menggunakan penilaian secara komposit. Dan akhirnya memberikan penilaian apakah wilayah tersebut per wilayah termasuk dalam kategori tadi. Dari sangat rentan sampai sangat tahan. Ada 9 grade ya, ada 6 grade. 3 masuk ke arah merah, kemudian 3 masuk ke arah hijau. Dan ini lokusnya, kalau nasional, kalau peta yang kita share itu peta nasional, itu lokusnya adalah kabupaten. Kemudian provinsi membuat lokusnya kecamatan. Dan kabupaten membuat lokusnya desa. Sehingga kita akan detil tahu desa mana yang merah dan apa penyebab terberat dia menjadi merah. Sehingga ketika melakukan perencanaan kegiatan untuk tahun berikutnya, itu kita sudah tahu untuk desa itu maka harus masuk kegiatan ini. Itu Mas. Oke, itu dia beberapa parameter begitu yang membuat suatu daerah masuk dalam mungkin kategori rentan rawan pangan. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada begitu, ini data-data berdasarkan dari sumber badan misalnya pangan internasional juga kah atau memang yang kita ramu sendiri begitu, Bu Rahmi? Kalau data kita dari badan BPS, dari Badan Pusat Statistik, kemudian dari KL, dari Kementerian Teknis yang memang punya data itu, misalnya kalau kesehatan dari Kementerian Kesehatan, itu data dari nasional ya Mas, dari nasional.
dari internasional, artinya yang kita dapatkan juga informasi dari misalnya riset atau update data internasional itu untuk membalance, untuk second opinion ketika misalnya apakah satu wilayah disebut misalnya yang terkait dengan presentasi rumah tangga ke akses air bersih misalnya, apakah air bersih yang disebut gitu ya adalah air bersih yang dari mata air misalnya dia tertutup atau nggak boleh minum kemasan itu masuk dalam air bersih gitu. Jadi itu kita peroleh juga data penguat gitu, informasi hasil riset mana yang disebut. Jadi untuk datanya kita memang dari lokal dari Indonesia, tapi untuk memperkuatnya kita menggunakan juga riset atau hasil survei gitu yang dilakukan oleh internasional. Gitu. Oke, dan kita memiliki beberapa infografik ini Bu Rahmi yang akan disampaikan juga kepada pemirsa IDXNL, dan data selengkapnya pemirsa bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ini tadi sudah disampaikan adalah beberapa penyebab daerah rawan rentang pangan. Ini adalah persentase penduduk miskin yang relatif tinggi, kemudian ada prevalensi balita yang kekurangan gizi kronis atau stunting, dan akses air bersih yang masih terbatas. Dan berikutnya kita akan lihat data dari produksi beras di Indonesia ini tahun 2018 sampai dengan 2021. Untuk produksi beras ini 31,4 juta ton untuk gabah kering giling, demikian juga untuk produksi padinya sekitar 54,4 juta ton. Itu dia beberapa data yang akan kita bahas. Bu Rahmi, kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, kemarin kita masuk dalam kategori swasembada beras begitu dan sudah mendapatkan sertifikat juga dari IRI begitu, Lembaga Pangan Internasional. Anda melihat bagaimana? Apa yang membuat ini menjadi suatu hal yang perlu kita cermati? Di satu sisi kita swasembada, tapi masih ada beberapa daerah yang rentan rawan pangan tadi. Betul, kalau dihitung dari produksi beras, Indonesia memang surplus, Mas. Dan kita juga sudah tidak impor 3 tahun terakhir, kita sudah tidak impor untuk beras medium. Jadi di pemenuhan untuk ketersediaan beras nasional itu sudah cukup. Tapi di wilayah yang kita lakukan penilaian, kenapa dia merah dan menjadi salah satu penyebabnya adalah produksi pangan wilayah lebih kecil dibandingkan kebutuhan, itu menunjukkan bahwa produksi pangan di Indonesia tidak hanya beras, itu ternyata tidak merata untuk seluruh wilayah Indonesia dengan kekuatan yang sama. Jadi kita harus melakukan berbagai upaya untuk mendeliver dari wilayah-wilayah yang sentral, yang surplus ke wilayah-wilayah yang ternyata memang dari hasil FSWA pun wilayah tersebut defisit. Nah, itu memang menjadi tantangan tersendiri, dan biasanya wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah remote dan memang bukan wilayah sentra beras. Jadi seperti itu kondisinya. Ya, berarti memang ada ketidakseimbangan antara produksi kemudian jalur distribusinya begitu untuk daerah yang memang surplus kemudian yang memang tidak memiliki lahan pertanian yang cukup banyak begitu ya Bu Rahmi kalau kita lihat kondisinya. Sebenarnya bukan ketidakseimbangan antara produksi dengan distribusi, tapi memang kekuatan untuk memproduksi gitu. Masing-masing wilayah itu berbeda. Jadi kalau kita perhatikan ya, wilayah yang masuk rentan rawan pangan itu di Indonesia bagian timur, Maluku, Maluku Utara, kemudian Papua. Kalau kita perhatikan memang wilayah-wilayah tersebut kan sebenarnya memang bukan wilayah sentra beras gitu. Sehingga kita juga harus Badan Pangan bahkan sekarang juga mendorong terus bagaimana mendiversifikasi pangan masyarakat agar tadi tidak tergantung pada komoditas sumber karbohidrat tertentu saja. Karena negara kepulauan seperti Indonesia ini kan dihubungkan oleh laut. Kejadian
yang menyebabkan gangguan distribusi di wilayah-wilayah tertentu yang tadi yang sangat tergantung kepada misalnya hanya mengandalkan pada beras, kemudian terjadi gangguan, terlambat 1-2 hari saja, itu harga bisa naik melonjak tinggi di wilayah tersebut. Dan masyarakat tidak mampu membeli. Oleh karena itu memang sekarang waktunya untuk memanfaatkan semua ruang terbuka untuk memproduksi bahan pangan dan jangan hanya beras. Karena memang kalau kita lihat dari peta ini, kekuatan di wilayah timur itu harusnya bukan beras. Kalau Merauke sudah ada food estate Merauke ya. Dia bisa dideliver ke beberapa wilayah yang terdekat. Tapi untuk pulau-pulau yang ada di sekitaran Maluku, Papua, itu alangkah luar biasa sebenarnya jika mampu kita hidupkan kembali pangan lokal yang memang sudah menjadi budaya di situ. Sehingga kalau ada gangguan, mereka tidak terlalu khawatir, gitu. Oh masih ada yang lain, gitu. Masih ada ubi kayu, misalnya masih ada sagu. Ya, Bu Rahmi, menarik kalau kita cermati dengan kondisi yang ada. Lantas bagaimana dengan tata kelola pangan begitu yang menjadi strategi utama juga dari Badan Pangan Nasional untuk menjamin produksi ketersediaan pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia? Ya, Badan Pangan Nasional berupaya untuk memperkuat tata kelola kebijakan pangan nasional. Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan seluruh kementerian lembaga karena pasti tidak bisa bekerja sendiri. Kita punya FSWA, tapi dalam implementasi untuk memperbaiki FSWA tahun berikutnya, maka keterlibatan seluruh pihak KL, baik di hulu untuk rakyat teknis yang memang bekerja di hulu, juga kementerian lembaga, asosiasi para pelaku usaha yang bekerja di hilir. Dan dengan provinsi dan kabupaten kota, Badan Pangan Nasional tetap melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan 37 provinsi saat ini dan 514 kabupaten kota. Jalurnya tetap koordinasi. Karena FSWA ini tidak dibuat oleh nasional saja, oleh Badan Pangan Nasional, tapi provinsi dan kabupaten kota juga membuat FSWA-nya masing-masing. Tentu saja dengan coaching dari Badan Pangan Nasional. Dan itu lebih detail daripada pihak nasional, karena dia per kabupaten. Oleh karena itu, penting sekali dukungan dan partisipasi dari seluruh pihak, baik di level nasional maupun di level provinsi dan kabupaten kota. Badan Pangan Nasional saat ini punya 6 kebijakan utama di bidang pangan. Yang pertama adalah penguatan dan pengelolaan cadangan pangan, kemudian melaksanakan stabilisasi pasokan dan harga, penguatan sistem logistik pangan, kemudian yang keempat adalah pengendalian wilayah rentan rawan pangan dan gizi, yang kelima adalah melaksanakan pengembangan penganekaragaman konsumsi dan potensi pangan lokal, dan yang keenam adalah melakukan pengawasan dan penjaminan mutu dan keamanan pangan. Kolaborasi yang dibangun oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka tata kelola pangan ini tidak dapat dilakukan hanya di hulu saja atau di hilir saja. Tapi ini menjadi satu kesatuan dari hulu sampai hilir sebagai satu ekosistem. Jadi masing-masing punya peran baik di level nasional maupun sampai ke level yang paling kecil yaitu desa. Itu Mas. Baik, kalau kita bicara mengenai pemetaan daerah rentan rawan pangan sendiri, apakah setiap daerah sudah memiliki peta tersebut atau bagaimana? Kemudian bagaimana dengan fokus 74 daerah yang masuk dalam rentan rawan pangan tadi? Sudah, jadi di website-nya Badan Pangan Nasional, publik bisa mengakses seperti apa peta ketahanan dan kerentanan pangan, bahkan bisa klik sampai ke desa, apa penyebab merah di desa tersebut. Kemudian memang target penurunan wilayah rentan rawan pangan ini kemarin sedikit mengalami gangguan gitu,
karena di 2021 kita mengalami gangguan pandemi di 2020, kan angkanya itu angka 2020, sehingga Badan Pangan Nasional harus mempercepat segala kegiatan program, mendorong KL pelaku usaha untuk bersama-sama tadi membantu menyelesaikan permasalahan yang saat ini dialami di 74 kabupaten kota tersebut, agar target penurunan wilayah rentan rawan pangan yang tinggal 12% nanti di 2024 itu dapat tercapai. Jadi nanti tinggal kita selesaikan masalah yang kerak-keraknya aja gitu, di wilayah timur yang mungkin itu butuh import yang lebih besar di infrastruktur misalnya. Tapi yang masalah-masalah distribusi, peningkatan produksi sebarang, pangan, kemudian masalah-masalah perbaikan fasilitas kesehatan itu bisa kita percepat penyelesaiannya di tahun-tahun ini. Demikian, Mas. Oke, berarti akselerasi akan terus dilakukan ya untuk bagaimana mengejar target di tahun 2024 12%. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, Anda optimis bahwa ini akan segera diatasi dari daerah-daerah yang masuk dalam rawan rentan pangan tadi? Harus optimis sebenarnya, karena permasalahan di wilayah itu kan tidak general, tapi sudah spesifik. Jadi penggunaan anggaran kegiatan itu juga sebenarnya bisa dikondisikan lebih spesifik. Jadi melihat, mempelajari dan memutuskan apa yang dibutuhkan wilayah tersebut agar daya ungkitnya cepat gitu. Jadi tidak bisa program itu digeneralisir lagi gitu, udah nggak bisa gitu. Kalau dalam penyelesaian wilayah rentan rawan pangan itu harus fokus dan spesifik. Baik, itu dia, kita nantikan nanti bagaimana strategi Badan Pangan Nasional untuk bagaimana mengurangi daerah-daerah yang masuk dalam rawan rentan pangan, sehingga di Indonesia nanti tidak ada lagi ya Bu yang masuk dalam daerah rawan rentan pangan, dengan tadi pengembangan kearifan lokal dari makanan-makanan yang mereka memang konsumsi sejak dulu bisa dimanfaatkan kembali. Bu Rahmi, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX. Tentu ini menjadi insight baru terkait dengan kondisi pangan nasional. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Bu Rahmi. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih seluruh pemirsa IDX. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat juga Bu.